Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yopi Nugraha, NIM 232441310002 dari Prodi Teknologi Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang geopolitik Indonesia. Langsung saja ke materinya, yaitu teori-teori geopolitik. Geopolitik berasal dari kata ego atau bumi, dan politik yang berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Beberapa pendapat dari pakar-pakar geopolitik antara lain sebagai berikut. A. Pandangan ajaran Fredrik Russell. Pada abad ke-19, Fredrik Russell merumuskan untuk pertama kalinya ilmu bumi politik sebagai hasil penelitiannya yang ilmiah dan universal. A. Pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang lingkup melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan, hidup, menyusut, dan mati. B. Negara identik dengan suara ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan atau teori ruang, konsep ruang. C. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam, kecuali bangsa yang unggul akan bertahan hidup dengan langgeng. Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhannya akan sumber daya alam. B. Pandangan ajaran Rudolf Verjalen. Verjalen menegaskan bahwa negara adalah suatu organisme yang dianggap sebagai prinsip dasar. A. Negara merupakan satuan biologis, suatu organisasi hidup yang memiliki intelektual. Rakyat membutuhkan ruang cukup luas untuk berkembang. B. Negara merupakan suatu sistem politik atau pemerintahan yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan keratopolitik atau politik pemerintah. C. Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar. C. Pandangan ajaran Karl Haushofer. Teori ini berkembang di Jerman saat berada di bawah kekuasaan Adolf Hitler, dan di Jepang dalam ajaran Hakoichi yang dilandasi sebagai militerisme dan fasisme. A. Kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium Matirim untuk menguasai pengawasan di laut. B. Beberapa negara besar di dunia akan timbul menguasai Eropa, Afrika, Asia Barat, atau Jerman dan Italia, serta Jepang di Asia Timur Raya. Geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan soal strategi perbatasan yang merupakan landasan bagi tindakan politik. D. Pandangan ajaran Sir Halford Mackinder. Teori geopolitik ini menganut konsep kekuatan dan mencetuskan wawasan benua, yaitu konsep kekuatan di darat. Ajarannya menyatakan barang siapa menguasai daerah jantung, yaitu Eurasia atau Eropa dan Asia, ia akan dapat menguasai pulau dunia, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika, yang akhirnya dapat menguasai dunia. Dari Suradinata 2001b. Pandangan ajaran Showalter dan Alfred Teichmann. Kedua ahli mengungkapkan gagasan atau wawasan bahari, yaitu kekuatan di lautan. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai perdagangan. Menguasai perdagangan berarti menguasai kekayaan dunia, sehingga akhirnya menguasai dunia. F. Pandangan ajaran Wemicher A. Saversky, Giulio Dotet, dan John Frederick Carles Fuller. Keempat ahli berpendapat bahwa kekuatan dunia di udara justru yang paling menentukan atau wawasan dirgantara. Kekuatan di udara hendaknya mempunyai daya yang dapat diandalkan untuk tangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan dengan menghancurkannya di kandangnya sendiri agar lawan tidak mampu lagi menyerang.
Geopolitik dan geostrategi di Indonesia dalam rangka menelaah geostrategi. A. Geopolitik. Ilmu geopolitik adalah pengetahuan yang mempelajari tentang potensi yang dimiliki oleh suatu bangsa atas dasar jati dirinya dan merupakan kekuatan serta kemampuan untuk ketahanan nasional. Pada hakikatnya, geopolitik yang mengajarkan agar dapat selalu diciptakan persatuan bangsa dan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu untuk kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan serta kepentingan nasional. B. Geostrategi. Konsepsi dasar dari geostrategi Indonesia adalah ketahanan nasional berdimensi asta gatra, artinya segenap kehidupan nasional yang sangat kompleks dipetakan secara sederhana namun tetap dapat mencerminkan kehidupan nasional yang nyata. Asta grata meliputi trigrata alamiah dan pancagrata sosial. Trigrata alamiah terdiri dari geografi atau wilayah, sumber kekayaan alam, dan kependudukan, sedangkan pancagatra sosial terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya atau pertahanan dan keamanan. Ajaran wawasan nasional Indonesia. Wawasan nasional Indonesia merupakan wawasan yang dikembangkan berdasarkan teori wawasan nasional secara universal. Wawasan tersebut dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia. A. Paham kekuasaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia berfalsafah dan berideologi Pancasila, menganut paham tentang perang dan damai. Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia dapat menjamin kepentingannya, bangsa dan negaranya di tengah-tengah perkembangan dunia. Geopolitik Indonesia. Pemahaman tentang kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan di Indonesia didasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia. Sedangkan pemahaman tentang negara Indonesia menganut paham negara kepulauan, yaitu paham yang dikembangkan dari asas arsipelago yang memang berbeda dengan pemahaman arsipelago di negara-negara barat pada umumnya. Dasar hukum wawasan Nusantara. Dasar hukum wawasan Nusantara warga negaraan yang tercantum dalam dasar-dasar hukum antara lain sebagai berikut. TAP MPR nomor 4 MPR 1973 pada tanggal 22 Maret 1973. TAP MPR nomor 4 1978 22 Maret 1978 tentang GBHN. Yang ketiga, TAP MPR nomor 2 MPR 1983 12 Maret 1983 dari INT Astawa 2016. Sasaran implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional. A. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik, yaitu terwujudnya pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. B. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi, yaitu menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara merata dan adil. C. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya, yaitu menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup atau karunia Sang Pencipta. D. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan hukum, yaitu kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Tantangan implementasi yaitu ada 4. Yang pertama sikap mental, yang kedua kewenangan, yang ketiga pemasukan keuangan daerah, yang keempat aparatur pemerintahan daerah.